Anggota presidium yang sudah dipecat tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua umum. Untuk mengetahui perkembangan bursa pemilihan ketua umum Golkar, kita sudah terhubung dengan Ardia Rahma. Ardia, siapa saja yang sudah mendaftar menjadi calon ketua umum? Tommy dan Rahma, untuk pemilihan ketua umum nanti akan dibahas dalam tata tertib komisi, dan pembagian komisi ini akan dilakukan setelah break selesai pada sekitar pukul 7 waktu Bali. Dan tadi namun beberapa sudah ada keputusan mengenai Munas ini. Yang pertama bahwa sikap Golkar yang sudah tetap di Koalisi Merah Putih lalu tidak menerima atau menolak Perpu nomor 1 tentang Pilkada serta memberlakukan tetap RUU Pilkada. Maksud saya revisi Undang-Undang MD3. Dan mengenai ketua umum sendiri sudah muncul satu lagi bakal calon kandidat yang akan bersaing dengan Abu Rizal Bakri, Zainal Bintang. Bang, sedikit komentar mengenai pemecatan beberapa kader Partai Golkar. Apakah ini sudah melihat, apakah Bang Zainal sudah tahu sebelumnya sehingga tadinya di presidium lalu kembali ke Munas? Bukan. Sebenarnya kasus pemecatan dua kader Golkar yang disebut tadi, Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Saudara Nusron Wahid, ini sebenarnya ekses daripada kejadian 3 bulan lalu. Ketika lagi panas-panasnya proses Pilpres, kedua anak muda ini secara telak pagi-pagi menyatakan dirinya mendukung pasangan Jokowi JK. Sementara Partai Golkar secara formal mendukung Koalisi Merah Putih di bawah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jadi isu pemecatan atau fakta pemecatan itu sudah lama ada dan memang pernah mengalami sedikit perubahan karena ketika KPU akan melegitimasi semua caleg-caleg, maka kedua orang ini lolos dari KPU karena dianggap bahwa pemecatan dari partai itu dianggap tidak kuat untuk merubah keputusan KPU karena itu wilayah KPU. Nah, jika pada malam hari ini Partai Golkar kembali mengangkat masalah ini, terutama karena berkaitan dengan Munas ini, maka saya masih melihat itu bagian daripada peristiwa 3 bulan lalu yang sampai saat ini bagi DPP Golkar, kedua anak itu tidak kelihatan ada tanda-tanda merubah sikap atau tanda-tanda menyesali perbuatannya. Bahkan di dalam pandangan Partai Golkar yang baru saja selesai Munas dan baru saja selesai, bukan selesai Munas, baru selesai demisioner ini, sebelumnya memandang perlu mempertegas bahwa pemecatan kedua kader Golkar itu tetap dilaksanakan, dan ini kali agak sedikit istimewa karena pemecatan ini di dalam forum Munas. Nah, belum pernah. Sebelumnya kan hanya internal DPP Partai Golkar tingkat pusat. Sekarang dibawa ke ranah Munas partai. Nah, kalau Munas partai biasanya pembatalan atau perubahan keputusan Munas partai harus di Munas pula. Jadi artinya pemecatan ini bagi saya, Partai Golkar ini benar-benar serius ingin melakukan penegakan disiplin partai menurut mengenai mereka. Ya, soal mengenai pendaftaran Abang sebagai bakal calon, mengenai dukungan DPD 1 dan DPD 2 kepada Pak ARB, tetap optimis mendaftar nih? Ya, saya tetap bersikukuh sampai hari ini. Pada waktu pendaftaran calon ketua umum dibuka, saya akan mendaftar. Karena apa? Jumlah suara seluruhnya itu kan 560 lebih. Sedangkan Abu Rizal Bakri mengklaim kira-kira 400-an. Nah, persyaratan untuk menjadi calon, kita kan semua ini masih balon, masih bakal calon, belum calon. Persyaratan untuk menjadi calon apabila mendapat angka 30% dari 560. Nah, saya berharap daripada suara-suara DPD 2 banyak yang hadir hari ini, itu kan sebagian besar adalah DPD 2. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti ya, Bang ya. Ya, dan Tommy dan Rahma, untuk pendaftaran calon ketua umum sendiri akan dilakukan pada 3 Desember besok, dan calon baru 2, namun Abu Rizal Bakri sudah mendeklarasikan dirinya sebagai calon ketua umum serta Akbar Tanjung sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Tommy dan Rahma. Baik, Ardia Rahma melaporkan dari Nusa Dua Bali. Dan kami akan